Halo, saya Aziza Nurfahmi Lupojo, NIM 22101031. Di sini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan multinasional, yaitu Samsung. Nah, Samsung ini merupakan perusahaan multinasional besar asal Korea Selatan yang berpusat di Suwon. Nah, Samsung Electronics sendiri adalah pemimpin global dalam industri elektronik, konsumen, semikonduktor, perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital. Samsung ini didirikan pada tahun 1 Maret 1938 yang awalnya perusahaan perdagangan yang jualan ikan, sayur, dan lain-lain. Terus itu didirikan oleh Lee Byung-chul di kota Daegu. Lalu pada tahun 1960-an di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee, Samsung mulai melakukan diversifikasi bisnisnya ke industri-industri seperti elektronik, konstruksi, dan keuangan. Dan pada tahun 1969 didirikannya Samsung Electronics sebagai bagian utama dari Samsung Group. Selama tahun 1980 sampai 1990-an, Samsung Electronics semakin memperluas bisnisnya ke bidang elektronik seperti TV, telepon seluler, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur perusahaan Samsung terdiri dari yang pertama, chairman atau CEO, pimpinan tertinggi yang mengarahkan visi dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, board of director, tim eksekutif senior yang mengawasi dan memberikan nasihat kepada perusahaan tentang arah strategis. Yang ketiga, presiden atau COO bertanggung jawab atas operasi harian dan pelaksanaan strategi yang ditetapkan oleh CEO dan board of director. Dan yang keempat, divisi atau business unit. Samsung memiliki berbagai divisi yang fokus pada produk atau layanan tertentu seperti Samsung Electronics, Samsung Heavy Industry, Samsung C&T, dan lain-lain. Masing-masing divisi memiliki struktur manajemen sendiri. Selanjutnya, job description dan job specification dari masing-masing divisi Samsung. Yang pertama, R&D Engineer bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk baru, memastikan produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, memiliki gelar dalam ilmu komputer atau teknik elektro dengan keahlian dalam pemrograman dan desain perangkat keras. Yang kedua, marketing spesialis, menyusun strategi pemasaran untuk produk Samsung, termasuk kampanye iklan dan promosi, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar dan tren konsumen, serta kemampuan analisis yang kuat. Yang ketiga, production manager, mengelola operasi produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk yang optimal, memiliki pengalaman dalam manajemen operasional dan pemahaman mendalam tentang proses produksi. Yang keempat, sales representative, bertanggung jawab untuk menjual produk Samsung kepada pelanggan dan mitra bisnis, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, dan pengetahuan produk yang mendalam. Selanjutnya, sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen di perusahaan Samsung melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi berkas, tes kompetensi, wawancara, hingga pengumuman resmi bagi kandidat terpilih. Proses ini biasanya didasarkan pada kualifikasi pengalaman dan kemampuan yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan, dan inklusi. Samsung mencari bakat dari berbagai latar belakang dan keahlian untuk memperkuat timnya. Selanjutnya, sistem pelatihan dan pengembangan. Sistem pelatihan dan pengembangan di perusahaan Samsung meliputi program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam berbagai bidang, mulai dari teknis hingga kepemimpinan. Ini bisa berupa pelatihan formal, mentoring, pengembangan karir, dan penggunaan teknologi untuk pembelajaran online. Samsung berkomitmen untuk memastikan karyawan memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang secara profesional. Selanjutnya, sistem manajemen. Samsung menyediakan sistem manajemen karir yang komprehensif dengan fokus pada pengembangan karyawan dan pencapaian tujuan karir mereka. Ini
Ini meliputi evaluasi kinerja teratur, pembahasan rencana pengembangan individu, peluang rotasi jabatan, serta program penghargaan dan pengakuan atas pencapaian karyawan. Dengan pendekatan ini, Samsung berusaha untuk memotivasi dan mendukung pertumbuhan profesional karyawan mereka. Selanjutnya, instrumen sistem penilaian kerja. Sistem penilaian kinerja di Samsung mencakup beberapa alat dan instrumen. Yang pertama, penilaian oleh atasan langsung. Atasan langsung melakukan evaluasi kinerja karyawan berdasarkan pencapaian tujuan, kompetensi, dan perilaku kerja. Yang kedua, evaluasi 360 derajat, melibatkan evaluasi dari berbagai pihak termasuk atasan langsung, rekan kerja sebaya, dan bawahan. Hal ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang kinerja seseorang. Yang ketiga, kuesioner karyawan. Karyawan diminta untuk menilai kinerja mereka sendiri dan memberikan umpan balik tentang lingkungan kerja serta kebutuhan pengembangan mereka. Yang keempat, metrik kinerja yang ditetapkan. Samsung menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti target penjualan, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kehadiran. Selanjutnya, sistem kompensasi dan manajemen konflik. Sistem kompensasi di Samsung didasarkan pada berbagai faktor, termasuk pengalaman, kualifikasi, dan kinerja karyawan. Perusahaan ini biasanya menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, termasuk gaji, tunjangan, bonus kinerja, dan manfaat lainnya. Dalam manajemen konflik, Samsung menerapkan pendekatan berbasis mediasi dan resolusi yang adil dan transparan. Mereka mendorong dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.